Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi dan karakteristik yang ada di Kopma UMS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Sri Kurniati sebagai moderator dan juga presenter. Kemudian ada Hana Agnastasia Jijangga dan ada Ica Dwi Puspitasari. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi budaya organisasi. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas mengenai definisi budaya organisasi menurut Gibson. Yang kedua, definisi budaya organisasi menurut Said. Yang ketiga, definisi budaya organisasi menurut Kartono. Dan yang terakhir, definisi budaya organisasi menurut Robbins. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi budaya organisasi menurut Gibson. Budaya organisasi adalah apa yang dipersepsikan karyawan dan cara persepsi itu menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Kemudian yang kedua, menurut Sein, budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Kemudian yang ketiga, ada budaya organisasi menurut Kartono. Menurut Kartono mengatakan bahwa bentuk kebudayaan yang muncul pada kelompok-kelompok kerja di perusahaan berasal dari macam-macam sumber, di antaranya dari stratifikasi kelas sosial seperti buruh-buruh atau pegawai, dari sumber-sumber teknis dan jenis pekerjaan. Kemudian ada iklim psikologis perusahaan sendiri yang diciptakan oleh majikan. Kemudian ada para direktur dan manajer-manajer yang melatar belakangi iklim kultur buruh-buruh dalam kelompok kecil yang informal. Kemudian yang terakhir, menurut Robbins tahun 1996, karakteristik utama dalam budaya organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu inisiatif individual, tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan independensi yang dipunyai individu, toleransi terhadap tindakan beresiko, sejauh mana para karyawan dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan mengambil resiko, arah integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, kemudian pola-pola komunikasi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Yang akan dibahas dalam metodologi penelitian yang pertama yaitu pendekatan penelitian, yang kedua objek penelitian, yang ketiga sumber data, dan yang terakhir teknik pengumpulan data. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian langsung dengan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi terkait penerapan budaya organisasi pada Kopma UMS. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan pendekatan analisis non-statistik atau data yang tidak menggunakan angka-angka. Jadi, penulis mewujudkan hasilnya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kopma UMS berserta jajarannya dengan menggunakan pengamatan secara mendalam terhadap aktivitas para anggota Kopma UMS dan melakukan wawancara secara langsung dengan ketua Kopma UMS. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan sebagai respon. Sumber data pada penelitian ini bersifat primer, karena data diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu anggota Kopma UMS yang menjabat sebagai ketua umum organisasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan oleh penulis dan menghasilkan teori yang dapat dikembangkan serta rujukan jurnal dan review jurnal. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penulisan yang akan diteliti,
Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya 1. Metode observasi. Menurut Patton, observasi adalah sebuah metode yang akurat dan spesifik dalam melakukan pengumpulan data serta memiliki tujuan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang sedang berlangsung untuk dijadikan objek kajian dalam sebuah penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang penerapan budaya organisasi pada Kopma UMS. Peneliti mengamati secara langsung dan mendalam tentang seluruh kegiatan dan juga sistematika atau kebiasaan yang menjadi budaya dan diterapkan dalam Kopma UMS. Yang kedua, metode wawancara. Menurut Kuncoro Ningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan membentuk responden, serta untuk berkomunikasi secara langsung. Metode wawancara dilakukan secara langsung Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kopma UMS adalah sebuah organisasi yang beranggotakan anggota biasa dan luar biasa. Sistem kompensasinya sama seperti pada umumnya. Perbedaannya di Kopma UMS adalah dengan adanya usahanya. Jadi, walaupun bentuknya koperasi, tidak melulu soal usaha dan uang saja yang dititik beratkan, tetapi banyak kegiatan di dalamnya. Misalkan pendidikan, olahraga, kelas bisnis, dan sebagainya. Serta usahanya berada di dalam kampus dan juga di luar kampus. Kopma UMS sendiri didirikan pada tanggal 9 September 1982 yang awalnya adalah koperasi simpan pinjam. Tujuan Kopma UMS sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan kebutuhan anggota Kopma UMS dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah meningkatkan skill dan wawasan anggota Kopma UMS terutama kepengurusan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan usaha dan pengelolaannya agar bisa bersaing. Sedangkan visi dari Kopma UMS sendiri adalah menjadikan Kopma UMS sebagai wadah pengembangan potensi diri bagi seluruh elemen Kopma UMS yang berbasis koperasi secara profesional, bersinergi, berintegritas tinggi, berwirausaha, dan tidak lepas dari nilai-nilai keislaman, serta meningkatkan eksistensi di dalam maupun di luar lingkungan kampus UMS. Sedangkan misi Kopma UMS sendiri adalah yang pertama, melaksanakan tujuan, fungsi, dan peran Kopma UMS guna meningkatkan kesejahteraan dan wadah pengembangan potensi anggota. Yang kedua adalah menanamkan dan menerapkan budaya disiplin dan profesional di setiap lini Kopma UMS untuk pengembangan organisasi usaha. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sistem pengelolaan usaha yang telah ada serta melakukan perluasan jaringan usaha guna mengembangkan usaha Kopma UMS dalam persaingan global. Yang keempat adalah menciptakan kader koperasi yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan berlandaskan prinsip koperasi dan nilai keislaman. Yang kelima adalah perbaikan dan pemantapan sistem administrasi dan keuangan sesuai dengan prinsip dan pedomannya. Yang keenam adalah memanfaatkan informasi dan teknologi dalam menunjang pelaksanaan program kerja serta membangun citra Kopma UMS pada masyarakat luas. Yang ketujuh adalah menciptakan suasana kekeluargaan sebagaimana penunjang silaturahmi untuk seluruh elemen Kopma UMS. Dan yang kedelapan adalah turut serta dalam kegiatan perkoperasian regional maupun nasional. Kopma UMS juga termasuk ke dalam organisasi yang sudah berbadan hukum karena dari awal pendiriannya sudah ada pengesahan dari pemerintah dan juga sudah terdaftar ke koperasi primer pada tahun 1997. Sedangkan untuk budaya organisasi yang diterapkan di Kopma UMS sama dengan budaya yang ada di UMS. Namun ada tambahan terkait dengan usahanya yaitu santai namun harus tetap mencapai tujuan yang telah ditentukan deadline-nya. Dan juga ada budaya transparansi, jadi setiap anggota bisa mengetahui data-data keuangan di Kopma UMS setiap 3 bulan sekali atau sebelumnya. Selain itu ada budaya kekeluargaan, jadi anggota ibaratnya adalah keluarga pertama di UMS. Dan di situ anggota saling support tentang kloter anggota dan ketika ada masalah pribadi dan sebagainya. Budaya demokratis Kopma UMS memberikan kebebasan bagi anggota untuk menyatakan pendapatnya dan aspirasinya melalui wadah aspirasi yang disediakan melalui program kerja kegiatan perkoperasian nasional seperti Jambore Kopma Nasional dan Nasional Kooperatif Kongres.
Dan budaya tepat waktu artinya Kopma UMS berusaha menerapkan kedisiplinan tepat waktu dengan memberikan fasilitas absensi berupa fingerprint. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.